Nggak boleh duduk dulu. Kenapa sih kok dipanggil Kak Menteri? Emang umurnya berapa? 32 tahun. Berarti kalau saya lebih tua setahun boleh panggil dong Dek Menteri? Dek Menteri. Boleh. Boleh. Enggak, tetap Kak Menteri. Ngomong-ngomong olahraga kesukaan Kak Menteri ini apa sih? Sekarang total body, sebelumnya triathlon waktu masih kurus. Wih, Keren triathlon. tapi Triathlon. Kuat loh. ada gerakan diet bareng Kak Menteri ya? Ada dong. Kenapa harus ada gerakan itu? Kita ini hampir 2 tahun belakangan ini agak signifikan naik berat badannya. Oh gitu, Jadi kenapa? Terlalu ya bahagia? lagi hidup santai. Oh, hidup Dan santai. hidupnya bahagia. Nah, kalau jadi menteri kira-kira akan santai atau gimana? Nggak santai, ini hampir masuk minggu ketiga udah turun 7 kilo. Weh! Banyak pikiran. Makan banyak depan orang juga malu soalnya kan. Oh gitu ya. Silakan duduk, tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Menteri. Terima kasih. Dan Menteri Pemuda dan Olahraga kali ini benar-benar dipilih dari kaum muda dan lekat dengan olahraga. Mungkin banyak yang bertanya, anak muda bisa apa? Untuk itu kita akan membahasnya dalam Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Saya akan memberikan kesempatan untuk kata sambutan kepada sosok yang satu nih. Abdur, silahkan kata sambutannya. Terima kasih. Ya Allah. Pak Menteri mohon izin. Anak muda jadi menteri itu merupakan hal yang tidak gampang. Masih muda dan jadi menteri itu susah sekali. Karena jadi menteri itu jalurnya cuma 2. Jalur politik atau jalur profesional. Nah kalau mau buat profesional itu anak muda susah karena buat jadi profesional itu butuh waktu. Dan itu lama, pengabdian bertahun-tahun. Oleh karena itu kita pangkas waktu ini semuanya dengan masuk parpol. Dan itulah yang dilakukan, makanya cerdas sekali. Cerdas sekali, Kak Dito. Kak Dito cerdas sekali. Beliau sarjana hukum, kemudian sempat menjadi salah satu staf ahli dari Menteri Perekonomian. Di bidang perekonomian gitu. Maksudnya saya mikir kayak, wow, lulusan hukum bisa jadi staf ahli di bidang ekonomi. Wah, hebat sekali Kak Dito. Hebat politiknya. Dan biasanya kalau anak muda duduk di jabatan-jabatan politik, di pemerintahan dan segala macam, kemudian sudah bergaul dengan orang-orang tua itu, salah satu indikasinya dia sudah menjadi tua itu adalah kalimat-kalimatnya berubah menjadi politis. Tidak to the point lagi tuh. Contoh, Kak Dito ini, kemarin Pak Jokowi bilang tuh, saya baca, pisahkanlah politik dengan olahraga. Kemudian Kak Dito bilang, politik dan olahraga itu sulit sekali dipisahkan karena mempunyai hubungan yang kompleksitas tinggi. Menurut saya ini terlalu apa ya? Terlalu politis gitu. Terlalu politis. Bilang saja langsung, Pak mohon maaf, olahraga dan politik itu Pak tidak bisa dipisahkan karena saya ada di sini juga karena alasan politik. Atau langsung juga bilang, Pak mohon maaf olahraga dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Karena Piala Dunia U20 batal itu karena politik dari partai Bapak. Langsung. Terima kasih banyak, Pak Menteri. Terima kasih, Abdur. Baik, itu tadi baru pembukaan dari Abdur. Nah, saatnya ini adalah kunci atau gongnya. Kita akan mengulik-ngulik siapakah sebenarnya sosok dari Dito Aryo Tejo ini selaku Kak Menteri kita pada malam hari ini. Namun ada permainan dan juga aturannya, Kak Menteri. Nanti akan ada 9 box. Di dalam 9 box itu silakan dipilih nomornya yang mana yang dikehendaki. Di dalamnya akan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti bisa saja disampaikan oleh host, panelis, dan juga audiens yang ada di sini. Temanya anak muda bisa apa? Kalau semuanya di sini ngaku anak muda, ayo dong semangatnya lebih lagi. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Langsung saja, box nomor berapa kali ini? Nomor 5. Wow, nomor 5, paling tengah. Tengah. Poros tengah, kita buka. Who am I? 3 kata yang mengekspresikan atau mencitrakan sosok seorang Dito. Kalau dari Dito sendiri seperti apa? Muda. 3. Muda. Lincah. Muda, lincah, terus Kolaboratif. kolaboratif. Oke. Silakan Kang Maman. Kalau di legislatif kan ada pertanyaan, Anda mewakili rakyat atau mewakili ketua parpol? Untuk Mas Dito, Anda mewakili atau patuh pada Erlangga Hartarto atau pada Jokowi? Pada ketum atau pada presiden? Terkait apa? Terkait apapun. Apapun. Yang pasti sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, nation interest itu saya kedepankan.
Nation interest, artinya Artinya presiden. Kepada presiden yang kita itu adalah panglima tertinggi pemerintahan ini. ketika menjelang 2024 presiden berbeda jalan dengan Golkar misalnya? Insya Allah tidak akan berbeda jalan. Oh, ini kata kunci Kang Maman. Insya Allah tidak berbeda jalan. Maksudnya seperti apa ini? Dalam hal Ketahuan apa? dong koalisinya Pak Jokowi. Akan ada koalisi Mas Menteri pasti. berhak untuk bilang keberatan ya Mas Menteri. Jangan semuanya terpancing Mas Menteri. Kang Maman tolong ya. Tolong, kita udah Nah. bicara tadi di belakang Kang Maman. Ya. Tapi saya pengen bertanya ke Kak Menteri. Saya melihat baca biografi singkat lah ya yang ada di internet, kemudian saya melihat kayaknya keluarganya Kak Menteri itu kan tidak ada yang terjun ke dunia politik ya. Betul. Mulai dari bapak, ibu tidak ada, kakak berdua yang pertama bisnismen, yang kedua dokter. Oh ini bukan research sih, stalking ini. Hah? Stalking ini. Ya saya sampai stalking IG kakaknya juga saya lihat. Yang cowok Maksudnya, cewek? Yang cewek sih. Oh. Terus. Nah kemudian saya lihat tidak ada orang yang dari garis keluarga yang terjun ke betul. dunia politik. Kenapa pada waktu itu mau terjun ke politik? Jadi waktu itu berpikir politik itu waktu saya kuliah sebenarnya. Kita masuk di HMI dan juga aktif di BEM. Jadi dulu ya sering demo lah kita kan. Kita tuh terakhir mimpin demo itu yang gedung DPR mau renovasi dulu. Itu kan demo terbesar kan waktu itu UI yang mimpin. Itu terakhir. Tapi saya lihat kayaknya kalau kita teriak di luar aja itu tidak terlalu impact ke dalam kebijakan. Ya kita kan waktu kuliah belajar juga kan. Ya ujungnya memang ya semua itu kan dari DPR sumbernya kan. Mau kita jadi menteri tapi kalau kebijakan kita nggak disetujui DPR juga amsyong juga kita. Jadi menurut saya memang ya pilar demokrasi yang paling bisa tertuju paling cepat itu partai politik. Tadi kayak Nah, menarik nih. Kok bisa dipilih oleh Pak Presiden? Ini karena memang popularitas atau ya tadi orang dalam atau bagi-bagi kue? Gimana ceritanya ini? kalau populer kayaknya saya kurang populer ya. Merasa kurang populer Kurang, sebenarnya. kurang. Oke, terus? Tapi Tolong jangan memojokkan ya Kak Yola ya. Tolong pertanyaan jangan memojokkan. Saya keberatan yang mulia. Yang mulia saya keberatan. Ini terlalu memojokkan ini. Oke, tidak merasa populer. Lalu kenapa Presiden bisa memilih Anda? mungkin kan memang kita secara resmi diajukan oleh partai. Pasti Pak Erlangga Hartarto ketua umum saya memiliki preferensi tersendiri kan. Dan juga mungkin kan selama ini juga saya udah berjenjang juga Mbak. Dulu sebelum di Menko Ekonomi kita kan jadi ketua umum pemuda, sebelumnya juga kita lama di tenaga ahli DPR. Jadi sebenarnya sudah baik stakeholder yang saya jejaring lah, sudah kenal juga lama. Jadi mungkin ya mungkin aja Pak Presiden juga mendengar dari banyak masukan-masukan kan. Nah, oke, ini pertanyaannya, anak muda bisa apa dan apakah seberani Kak Menteri? Masih banyak yang nanti akan kita pertanyakan dan kita tantang Kak Menteri ini akan seberani apa? Kita jeda dulu, hanya di Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawabannya.